Mari sejahterakan petani Indonesia. Terima kasih. Demikian adalah salam petani dari seorang maestro pangan Indonesia, yaitu Bapak Surono Danu. Beliau adalah peneliti tanaman padi dan palawija. Kurang lebih sudah 38 tahun beliau rela mengabdi untuk bangsa tanpa dukungan dari penguasa, dengan harapan sumber pangan bangsa Indonesia berdaulat. Dan kita semua tahu Indonesia adalah negara archipelago atau kepulauan terbesar di dunia, dengan penduduk sebagian besar berprofesi sebagai petani. Tapi coba kita ingat sejenak sahabat, singkatan dari kata petani itu, yaitu Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Karena itulah petani adalah profesi yang spesial sebagai penyangga pangan bangsa. Tapi coba kita lihat para penyangga pangan kita. Apakah kehidupan mereka sudah sejahtera dan dikatakan layak sebagai profesi yang spesial? Atau sebaliknya? Tapi faktanya para petani kita jauh dari kata sejahtera. Bahkan mereka menjerit minta bantuan kepada penguasa untuk membantu menjualkan panen mereka dan stop mengimpor hasil dari panen negara lain. Tapi sayangnya para penguasa kita kuping dan pikirannya tersumpal oleh cuan, sehingga mereka sudahlah. Oke, sekarang kita bicara world domination. Tahukah kalian wahai sahabat bahwa Indonesia itu ditakdirkan menjadi negara superpower global player? Indonesia akan menjadi food country atau poros pangan dunia, di mana di tahun 2045 kita akan mengendalikan 60% pangan dunia. Karena untuk menuju Indonesia superpower, kita harus mendominasi sumber komoditas penting dunia. Seperti perkataan dari seorang menteri luar negeri Amerika dulu, namanya Henry Kissinger. You control the food, you control the people, you control energy, you control the country. Jadi siapa pengendali pangan, dia mengendalikan rakyat. Dan siapa pengendali energi, minyak bumi, dia mengendalikan negara. Dan ini skalanya bukan hanya nasional, tapi regional, bahkan mungkin internasional. Dan Indonesia berpotensi besar untuk mengendalikan pangan dunia. Mengapa demikian? Karena kita memiliki keunggulan wilayah geografis yang sangat strategis yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Sumber mineral kita semua ada, lahan yang subur, air atau H2O, lebih dari 90% wilayah Indonesia mengandung air. Matahari, kita lebih dari 99% wilayah Indonesia terpapar sinar matahari. Pupuk, dari barisan gunung vulkanik itu berjajar di 80% wilayah Indonesia. Sehingga kita tidak memerlukan pupuk kimia terlalu banyak yang dapat merusak lingkungan. Perairan, kita punya laut yang sebagian besar termasuk dalam kategori perairan hangat dengan kedalaman 150-200 meter, yang cocok untuk terumbu karang dan tempat ikan berkembang biak. Kemudian selat, kita punya selat yang salah satu paling aktif di dunia. Dan masih banyak lagi keunggulan yang kita punya. Sungguh, seharusnya Indonesia tidak perlu menunggu di tahun 2045 untuk menjadi negara superpower. Jadi, pertanyaannya sekarang, mengapa negara kita seakan-akan seperti masih jalan di tempat saja? Jawabannya kita lanjut di video berikutnya.